Selamat datang kembali di Klinik Med 21. Kali ini kita akan kembali membahas untuk soal-soal. Nah, di sini pada video ini yang akan kita bahas adalah limit fungsi aljabar yang merupakan materi dari matematika wajib untuk kelas 11 MIPA dan kelas 11 IPS. Jadi dua jurusan ini sebetulnya bisa masuk di sini ya. Kita akan masuk ke dalam seri pembahasan soal untuk soal yang sudah kami persiapkan terlebih dahulu. Dan ini adalah soal yang pertama. Tentukan nilai fungsi limit X mendekati minus 2 untuk fungsi 2X kuadrat ditambah 7X dikurangi 4 per 3X kuadrat ditambah 11X dikurangi 4. Nah, jadi di sini ini adalah fungsinya, fungsi limitnya. Nah, ini adalah limitnya gitu ya. X mendekati minus 2. Bagaimana mekanisme penyelesaiannya? Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya ya. Nah, ini adalah fungsi yang ada di soal, artinya saya hanya mengcopy paste saja. Nah, kemudian yang kalian lakukan pertama kali adalah kalian lihat di sini untuk bagian pembilang dan bagian penyebut. Yang kalian bisa lakukan adalah bagian pembilang silahkan kalian faktorkan, kemudian bagian penyebut silahkan kalian faktorkan ya. Kita fokus yang bagian pembilang. 2X kuadrat ditambah 7X dikurangi 4 kalau kita faktorkan, kita akan peroleh X ditambah 4 kalikan 2X kurangi 1. Sedangkan untuk penyebutnya 3X kuadrat ditambah 11X kurangi 4. Kalau kita faktorkan, kita akan peroleh X ditambah 4 kalikan 3X kurangi 1. Ya, itu pemfaktoran. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini. Nah, ini bagian pembilang dan penyebut ini memuat X tambah 4 ya. Bagian yang pembilang dan penyebut ini. Nah, di sini karena ada suatu komponen yang sama, maka komponen ini bisa kalian coret. Maka kita akan peroleh limit X mendekati minus 2 untuk fungsi 2X kurangi 1 per 3X kurangi 1. Nah, artinya kalian dari bentuk fungsi yang fungsi kuadrat ini kalian otak-atik sehingga menjadi fungsi yang lebih sederhana. Ya, tujuan dari pemfaktoran seperti itu. Kemudian yang kalian lakukan adalah silakan nilai X mendekati minus 2 ini seolah-olah kalian substitusi ke variabel X ini. Maka kita akan peroleh 2 kali. Nah, ini X-nya diganti minus 2. Jadi 2 kali minus 2 kurangi 1 per 3 kali X-nya diganti minus 2. Berarti jadi minus 2 kurangi 1. Tinggal kalian operasikan biasa, yaitu 2 kalikan minus 2 itu minus 4 kurangi 1. Berarti jadi minus 5 per 3 kali minus 2 itu minus 6 kurangi 1 jadi minus 7. Jadi minus 5 per minus 7. Minus kali minus berarti jadi plus, jadi 5 per 7. Oke ya, sampai sini dulu kalian bisa amati, pahami dulu sebentar. Oke ya. Jadi nilai limit X mendekati minus 2. 2X kuadrat ditambah 7X kurangi 4 per 3X kuadrat plus 11X kurangi 4 adalah 5 per 7. Kita masuk yang kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari pekerjaan kalian tadi adalah, jadi nilai limit fungsi ini gitu ya, nilai fungsi limit ini itu adalah 5 per 7. Oke, ini kesimpulannya. Jangan lupa manakala soal itu berupa uraian, kalian lebih aman menuliskan kesimpulannya di akhir jawaban kalian. Oke, mudah. Untuk itu kita akan masuk ke soal nomor 2. Ya, ini soal nomor 2.
Masih sama, tentukan nilai limit fungsi. Limit X mendekati 2, ya ini panah ini bacanya mendekati. X mendekati 2 untuk fungsi X pangkat 4 kurangi 16 per X kuadrat ditambah X kurangi 6. Ya, kita akan mulai membahas penyelesaian dari fungsi limit yang ini. Kita masuk ya ke bagian penyelesaian. Nah, ini adalah soal yang saya copy paste. Yang kalian lakukan pertama kali apa? Yang kalian lakukan adalah bagian pembilang. Ya, bagian pembilang ini silakan kalian faktorkan. Jadi, X pangkat 4 kurangi 16, kalau difaktorkan, kita peroleh X kuadrat kurangi 4 kali X kuadrat tambah 4. Ya, kemudian yang bagian penyebut X kuadrat ditambah X kurangi 6, kalau kita faktorkan, maka kita akan peroleh X plus 3 kali X min 2. Ya, kalian amati dulu sampai ini dulu. Bagian pembilang yang atas ini, kalian faktorkan, maka kalian dapat bentuk yang ini. Kemudian bagian penyebut, kalian faktorkan, dapat bentuk seperti ini. Oke ya. Kemudian pertanyaan yang biasa muncul, kenapa X pangkat 4 kurangi 16 kalau difaktorkan jadi X kuadrat kurangi 4 kali X kuadrat tambah 4? Ya, biasanya yang terjadi seperti itu. Jadi penjelasannya seperti ini. X pangkat 4, kalau diakar, itu kita peroleh X kuadrat. Ya kan, kalau diakar kan jadi X kuadrat. Taruh di sini dan di sini. Taruh dulu aja, ya. Kemudian di sini ada 16. Kalau diakar jadi 4, ya, taruh di depan sama taruh di belakang. Kemudian tandanya pasti selang-seling, minus plus. Sehingga X pangkat 4 kurangi 16 jadi X kuadrat kurangi 4 kali X kuadrat tambah 4. Nah, sampai sini dulu, paham ya? Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini bahwa apa? Di sini tidak ada komponen yang bisa kita coret, ya. Saya ulang lagi, di sini tidak ada komponen yang bisa kita coret. Berarti yang kita bisa lakukan adalah bagian yang ini, ya. Bagian yang ini kalian faktorkan. Maka kalian bisa peroleh apa kalau difaktorkan? X kuadrat kurangi 4, mekanismenya sama. Jadi X kuadrat kalau diakar itu jadi X, taruh depan taruh belakang, kemudian 4 kalau diakar jadi 2 sama 2, taruh depan belakang. Nah, seperti ini. Ini ya, X kuadrat kurangi 4 kalau difaktorkan jadi X min 2 kalikan X plus 2. Sedangkan yang bagian belakang ini nggak bisa diapa-apain lagi. Berarti ditulis apa adanya. Oke, sampai sini. Kalian bisa mati dulu. Nah, kemudian yang kalian bisa lihat adalah ternyata bagian pembilang yang atas ini dan bagian penyebut yang bawah ini ada komponen yang sama, yaitu X min 2, ya toh, X min 2. Yang ini dan yang ini. Nah, komponen yang sama ini kalian bisa coret. Sehingga kalian akan peroleh limit X mendekati 2 dengan fungsi X plus 2 kali X kuadrat plus 4 per X plus 3. Nah, sekarang dilihat lagi di sini, adakah komponen yang bisa dicoret? Ternyata nggak ada. Berarti yang kalian lakukan adalah apa? Substitusikanlah nilai X mendekati 2 ini. Atau dengan kata lain, substitusikanlah angka 2 ini untuk menggantikan X-nya yang di sini. Ya, X-nya yang di sini kalian ganti langsung dengan angka 2 saja. Maka kalian akan peroleh bentuk seperti ini. Jadi 2 tambah 2 kalikan 2 pangkat 2 ditambah 4 per 2 tambah 3. Ya. Berarti kalau di sini dihitung jadi 2 tambah 2 itu 4, gitu ya. 2 kuadrat itu 4 tambah 4 itu 8, kemudian 2 tambah 3 itu 5. Maka kita peroleh bentuk yang ini. Tinggal dihitung aja biasa jadi 32 per 5. Ya, silahkan kalian lihat dulu, amati proses demi proses yang ada. Ya, kita lanjut ya ke yang
Berikutnya kesimpulan ya. Kesimpulannya, jadi nilai limit fungsi lim x mendekati 2 untuk x pangkat 4 kurangi 16 per x kuadrat ditambah x kurangi 6 adalah 32/5 dengan mekanisme penyelesaian seperti yang tadi ya. Jadi kalian bisa back video yang bagian video yang ini untuk melihat kembali mekanisme yang sudah dijelaskan ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Subscribe, like, click on the bell, share. Nah, di sini ada soal yang ketiga. Masih sama lagi ya. Masih sama lagi, tentukan nilai limit fungsi. Pertanyaannya sama, tapi fungsinya yang berbeda ya. Kalau kalian amati dari tadi, itu adalah selalu fungsinya tanpa ada tanda akar ya, bukan fungsi akar. Nah, sekarang kita main ke fungsi yang akar seperti ini. Jadi, limit x mendekati 2 untuk x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 per akar x plus 2 kurangi 2, ini berapa nilai limitnya? Seperti itu. Kurang lebih cara membacanya. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini. Ini hanya saya copy paste aja ya soalnya yang tadi. Kalian lihat di sini. X kuadrat kurangi 3x ditambah 2. Ini ada peluang untuk bisa difaktorkan. Ya, tapi penyebutnya, oh ternyata penyebutnya nggak bisa diapa-apain. Berarti yang kalian lakukan adalah apa? Bagian pembilang silahkan difaktorkan, kemudian yang bagian penyebut dikalikan dengan sekawannya, gitu ya. Jadi, x kuadrat dikurangi 3x tambah 2, kalau difaktorkan menjadi x dikurangi 2 dikalikan x kurangi 1. Per, ini tinggal ditulis lagi aja. Ya, kemudian dikalikan sekawan. Maksudnya dikalikan sekawan itu bagaimana? Jadi kalian lihat di sini, di bagian yang ini. Ini adalah x akar x plus 2 kurangi 2 dikalikan, nah copy paste aja yang sama. Ini seperti ini, hanya tandanya dibalik. Tadinya minus ya, ini kalian lihat di sini tadinya minus dijadikan plus di sini. Di sini juga dijadikan plus. Ini namanya dikalikan sekawan. Nah, setelah kalian kalikan sekawan, maka kalian akan peroleh bentuk seperti ini. Oke. Kok bisa seperti ini bagaimana? Gini caranya. Nah, di sini ada x-2 kali x-1 kali akar x plus 2 plus 2 seperti ini. Yang bagian pembilang biarkan saja, tulis apa adanya. Nah, kemudian yang bagian penyebut di sini ada akar x plus 2 kurangi 2 dikalikan akar x plus 2 tambah 2. Kalian lihat di sini ya, di sini. Ini sama dengan yang ini, ya kan? Sama. Kemudian ini sama dengan yang di sini. Yang membedakan adalah di sini dikurangi, di sini ditambah. Kalau ketemu soal seperti itu, bagian depannya sama, bagian belakangnya juga sama, yang membedakan hanya tanda plus minusnya. Berarti yang kalian lakukan apa? Yang depan ini dikalikan langsung. Jadi akar x plus 2 kali akar x plus 2 itu adalah x plus 2 atau akarnya hilang gitu ya. Kemudian yang belakang dikalikan dengan yang belakang. Nah, di sini 2 dikalikan 2 berarti jadi 4 ya. Kemudian pasti di situ dikurangi, itu pasti ya. Ini pasti dikurangi di sini. Nah, sekarang baru yang proses berikutnya, yaitu apa? Bagian pembilang ditahan dulu, bagian penyebut dioperasikan. Jadi x tambah 2 kurangi 4 itu kan jadi x min 2. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Dan kalian lihat lagi, di sini ternyata bagian pembilang dan penyebut ada komponen yang mungkin bisa dicoret, yaitu apa? X min 2 dengan X min 2. Ini kalian bisa coret seperti ini. Sehingga kalian akan peroleh limit X mendekati 2
Oke ya, limit X mendekati 2, atau saya mundurkan dulu. Saya mundurkan dulu ya. Nah, di sini. Nah, setelah dicoret tadi, jadi limit X mendekati 2, fungsinya tinggal X-1 kali akar X plus 2 tambah 2. Ya, seperti ini. Pahami dulu sebentar. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, seperti ini. Ya. Kalau sudah terjadi seperti ini, yang kalian lakukan tinggal apa? Kalian tinggal mensubstitusikan X mendekati 2 ini ke variabel X-nya yang di sini. Atau dengan kata lain, X yang di sini digantikan aja dengan angka 2. Berarti di sini akan kita peroleh 2 kurangi 1 dikalikan 2 tambah 2, kemudian di akar baru ditambah 2. 2 kurangi 1 itu 1, 2 tambah 2 itu 4, di akar jadi 2. Jadi 2 tambah 2, 4. Nah, seperti ini. Kalian bisa amati dulu proses demi prosesnya. Ya, next. Nah, jadi apa? Nilai limit fungsi X mendekati 2 untuk X kuadrat dikurangi 3X plus 2 per akar X plus 2 dikurangi 2 adalah 4 ya. Jangan lupa ini sebagai kesimpulan dari pekerjaan kalian yang panjang tadi. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Yang soal nomor 4. Nah, ini sebenarnya soal nomor 4 dan soal nomor 3 itu satu tipe ya. Ini nomor 4 ini penegasan dari mekanisme penyelesaian saja. Tentukan nilai limit fungsi X mendekati 1 untuk X-1 per akar X kuadrat ditambah 3 dikurangi 2. Yang kita lakukan, kita langsung membahas saja. Kita masuk ke sini. Nah, ini seperti biasa di sini ini hanya saya kopas aja soalnya. Sekarang kalian lihat di bagian pembilang dan di bagian penyebut ini. Ternyata ini mentok, nggak bisa diapa-apain lagi ya. Berarti yang kalian lakukan adalah melakukan perkalian sekawan. Sama kayak tadi. Yaitu apa? Bagian penyebut ini kalian tuliskan sebagai pecahan. Dituliskan aja biasa apa adanya. Hanya tandanya kalau di sini kebetulan ini tandanya minus, kalian ganti jadi plus. Ya, ini jadi plus, ini juga jadi plus. Pak, gimana kalau nanti yang di sini plus, Pak? Ya berarti ya di sini diganti minus, ini ganti minus, gitu aja ya. Oke, terus yang kalian lakukan berikutnya adalah apa? Kalian kalikan aja ya pecahan yang bagian depan dikalikan dengan pecahan yang bagian belakang. Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Kalian lihat di sini. Nah, seperti ini ya. Yang bagian pembilang tahan aja. Ditulis apa adanya aja. Nah, kemudian penyebut sementara tulis apa adanya dulu juga boleh. Oke, yang berikutnya adalah yang penyebut ini. Nah, yang bagian ini. Kalian lihat yang bagian ini dan bagian ini sama ya. Yaitu akar X kuadrat tambah 3. Kemudian yang bagian belakang juga sama. Ini juga 2. Yang membedakan apa? Ini yang membedakan, di sini kurangi. Nah, di sini tambah. Nah, ini yang membedakan di sini. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, yang kalian lakukan cukup apa? Yang depan kalikan depan, yaitu akar X kuadrat tambah 3 kalikan X kuadrat tambah 3, itu artinya apa? Akarnya hilang. Jadi X kuadrat tambah 3. Kemudian di sini 2 kalikan 2 dapat 4. Hukumnya wajib di sini dikurangi. Oke. Sampai sini pahami dulu. Pahami dulu sebentar. Oke ya. Next, boleh ya? Boleh next ya? Ya. Nah, kalian akan peroleh bentuk seperti ini. Jadi, limit X mendekati 1 untuk X min 1 kalikan akar X kuadrat plus 3 plus 2 per X kuadrat min 1. Terus apa yang bisa kalian lakukan di sini? Ingat yang contoh nomor berapa ya tadi ya? 2 ya kalau nggak salah ya. Nah,
menurut contoh yang nomor 2 yang tadi, di sini ada X kuadrat kurangi 1. Berarti yang bagian penyebut ini bisa kita faktorkan nih. Jadi X min 1 kali X plus 1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalian lihat lagi di bagian pembilang dan di bagian penyebut, ternyata ada komponen yang mungkin bisa dicoret. Maka kalian harus coret saja nih bagian yang ini. Ya, sehingga kalian akan dapat yang ini nah bentuknya. Limit X mendekati 1 untuk fungsi akar X kuadrat plus 3 tambah 2 per X tambah 1. Nah, setelah ketemu bentuk yang lebih sederhana ini, tinggal apa? Nilai X-nya ini kalian gantikan dengan angka 1. Karena di sini limit X mendekati 1. Berarti kita peroleh 1 kuadrat ditambah 3 ditambah 2. Maaf, saya salah ngomong. 1 kuadrat ditambah 3, kemudian di akar jawabannya, baru ditambah 2 per 1 tambah 1. Maka kita peroleh 1 kuadrat itu 1 tambah 3 itu 4. Akar 4 itu 2. Nah, ini akar 4 yang ini ya, dapat 2. Kemudian 2 tambah 2 per 1 tambah 1, 2, dapat yang ini. Berarti dapat 2 tambah 2 itu 4, bagi 2 itu ketemu 2. Mudah sekali ya. Mudah sekali untuk dipahami. Dan kita simpulkan. Jadi nilai limit fungsi X mendekati 1 untuk X min 1 per akar X kuadrat plus 3 kurangi 2 adalah 2. Ya, mudah sekali ya. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua.